agribisnis pangan dan non-pangan, yaitu komoditas jagung. Nah, pasti pada penasaran kan? Yuk ikuti videonya. Selamat menikmati. Saya akan menjelaskan mengenai agribisnis pangan dan non-pangan komoditas jagung. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 poin, yaitu yang pertama potensi jagung, yang kedua kondisi existing, dan yang ketiga permasalahan dan kebijakan atau regulasi. Sebelumnya udah pada tahu kan jagung itu apa? Jagung merupakan tanaman serealia pangan kedua setelah padi. Jagung menjadi bahan pangan pendamping beras yang memiliki keunggulan komparatif terhadap serealia lain. Jagung mengandung serat pangan yang dibutuhkan tubuh dan dapat memberi efek positif bagi kesehatan. Jagung merupakan salah satu komoditas strategis Indonesia karena peranannya yang sangat penting, baik untuk pangan, pakan, maupun industri lainnya. Meskipun potensi bahan pangan jagung ini cukup besar dengan ketersediaan varietas yang beragam, baik lokal, unggul, maupun produksi, namun pengembangannya tidak mudah. Selanjutnya yaitu potensi jagung. Jagung merupakan salah satu komoditas andalan nasional yang potensial untuk mempertahankan ketahanan pangan dalam rangka menuju kemandirian pangan serta meningkatkan pendapatan petani. Menurut data BPS dan Kementerian Pertanian, per September 2018, produksi jagung sebesar 30,1 juta ton. Impor jagung sebesar 477.000 ton. Dan dalam 5 tahun terakhir, produksi jagung nasional meningkat rata-rata 12,49% per tahun dengan penambahan luas panen sebesar 11% dan produktivitas naik 1,42%. Selanjutnya yaitu kondisi existing. Kondisi existing ketersediaan jagung di Indonesia masih mencukupi. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan output, peningkatan ekspor, serta penurunan impor. Sehingga hal tersebut tidak menimbulkan kondisi kerawanan pangan terkhusus komoditas jagung. Pada masa yang akan datang, tidak mustahil Indonesia akan menggunakan jagung sebagai salah satu bahan alternatif untuk industri biofuel. Nah, pengembangan jagung ini harus ditingkatkan dan diperbaiki baik dalam subsistem hulu atau usaha tani sampai industri pengolahan hasil dan pemasarannya. Pengintaan akan kebutuhan jagung nasional yang terus meningkat setiap tahunnya, maka harus dilakukan pemenuhan diupayakan dari produksi jagung dalam negeri. Sebagai negara tropis, Indonesia menjadi lahan tada hujan. Nah, hal tersebut menimbulkan beberapa permasalahan. Masalah pada subsistem hulu yaitu kesuburan tanah yang relatif rendah. Hal ini menyebabkan pengolahan tanah yang cukup berat dan kondisi drainase yang cukup buruk. Kemudian kualitas benih yang kurang baik. Nah, kualitas benih ini sangat menentukan hasil jagung nantinya. Kemudian masalah ekonomi sosial, yaitu harga hasil yang relatif rendah. Banyak petani yang mendapatkan harga jual jagungnya cukup rendah, sehingga hal tersebut menyebabkan pendapatan petani sangat minim. Yang kedua yaitu modal usaha tani yang terbatas. Banyak sekali ditemui petani jagung yang memiliki permasalahan kekurangan modal. Nah, hal tersebut menyebabkan kurang efektifnya usaha tani jagung mereka. Kemudian yang ketiga yaitu kelompok tani yang kurang aktif. Meskipun telah dibentuk kelompok tani, namun kelompok tani ini kurang efisien karena kurang aktifnya kelompok tani ini. Kemudian, untuk dapat meningkatkan produktivitas jagung nasional, pada dasarnya diperlukan teknologi yang mendukung. Dalam hal ini, Kementerian Pertanian melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian terus-menerus melakukan penelitian dan pengembangan.
termasuk inovasi teknologi pembudidayaannya. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah menggulirkan beberapa program, yaitu seperti SLPDT atau Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu. Ini merupakan suatu program belajar secara langsung di lahan petani. Kemudian selanjutnya yaitu BLBU atau Bantuan Langsung Benih Nasional. Nah, ini berupa bantuan benih secara langsung kepada petani. Yang ketiga yaitu CBN. Jadi pemerintah telah menyiapkan cadangan benih nasional. Kemudian yang selanjutnya yaitu kebijakan anjuran pemakaian pupuk. Jadi pemerintah menerapkan suatu anjuran pemakaian pupuk di setiap wilayah itu disesuaikan dengan kondisi wilayahnya sehingga dapat efektif terhadap pengembangan jagung di wilayah tersebut. Kemudian program swasembada jagung. Nah, ini kegiatannya seperti SLPDT hibrida, sertifikasi benih oleh BPSB, pemanfaatan lahan tidur, pengembangan kemitraan, penggantian varietas, subsidi harga benih jagung hibrida dan jagung komposit, dan penanganan pasca panen. Adanya berbagai program tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas jagung nasional, sehingga kebutuhan jagung nasional dapat dipenuhi melalui produksi dalam negeri. Nah, udah pada tahu kan apa itu agribisnis pangan non-pangan komoditas jagung. Nah, semoga video tadi bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.